Itu udah banyak nelan korban dan tumbal. Gue sih merinding ngebayangin saat itu gue berada di atas ruas jalan yang katanya terkenal angker dan misterius ini. Tanjakan Emen. Siapa yang tidak kenal jalanan yang satu ini? Menghubungkan Bandung dengan Subang, jalanan ini menebar banyak cerita, mulai dari yang nyata hingga yang tak kasat mata. Seperti jalanan pada umumnya, Tanjakan Emen sebenarnya juga hanya jalanan biasa. Tapi, berbagai cerita berbau mistik di tanjakan ini membuat banyak orang melintasinya dengan sikap waspada. Banyak tragedi lalu lintas terjadi di sini, mulai dari kisah si Emen, sopir oplet yang kendaraannya terjun ke jurang dan mengakibatkan 12 penumpang yang dibawanya tewas terbakar, hingga tragedi-tragedi lainnya yang menelan korban jiwa. Tahun 2018, 2 tragedi maut terjadi di tanjakan maut ini. 10 Februari 2018, sebuah bus yang membawa rombongan wisatawan asal Ciputat, Tangerang Selatan mengalami kecelakaan dan menewaskan 27 orang. Tak lama berselang, persisnya tanggal 13 Maret 2018, sebuah minibus juga mengalami tragedi maut yang lokasinya hanya berselang beberapa meter dari lokasi kecelakaan bus. 7 orang mengalami luka berat dan harus dirawat di rumah sakit. Lalu, benarkah setiap tragedi berhubungan dengan aura mistik di tempat ini? Ini tuh kisah gue waktu baru lulus kuliah sebetulnya. Waktu itu, gue sempat kenal sama cewek yang berdarah Subang, Bandung. Pernah sekali gue main ke rumah keluarganya di Subang tuh. Kita ngeluncur dari Jakarta sekitar, ya siang lah, abis makan siang atau jam 12-an gitu. Awalnya, gue yang nyetir, tapi setelah ngelewatin Bandung, terus dia tuh minta gantian gitu, minta gantian nyetir. Gue sih seneng-seneng aja kan. Lagian, gue yang waktu itu baru pertama kali ke Subang, pengen nyantai nikmatin pemandangan kiri dan kanan jalan karena... Terus, tibalah kita di sebuah jalan penuh tanjakan yang berkelok. Dari doi gue tahu kalau ini yang dinamain Tanjakan Emen. Katanya jalan itu paling santer di jalur Subang-Bandung. Jalan ini tuh ngebentang dari antara Jalan Raya Subang, Ciater, Bandung, di Jawa Barat di sana. Ngelintasin jalanan ini rasanya sih ngeri-ngeri sedep ya, tak karena dia agak berkelok, kemudian agak curam juga, tikungannya tajem, sisinya curam, terus tanjakannya itu men. Lumayan bikin grogi kalau lu pertama kali nyetir di sana. Duduk di samping doi, gue ngerasa mulai khawatir nih. Jujur gue sih belum pernah ya ngendarain di jalan dengan kontur yang kayak gini. Doi sih tenang-tenang aja di balik kemudi, tapi katanya jangan main-main loh di jalur ini. Katanya ini jalur maut yang sering nelan korban jiwa. Gua langsung mingkem. Tapi gua penasaran nih dengan peringatan yang dia bilang barusan. Sampai sepanjang jalan, akhirnya dia cerita. Kalau konon katanya, Tanjakan Emen ini sangar dan penuh dengan aura mistik. Pas dia bilang aura mistik, gua langsung diem. Wow, pantesan dari tadi dia tuh nggak banyak ngomong dan fokus dengan jalan yang ada di depannya. Gue udah lama banget nggak ketemu mereka. Kangen juga gue tinggalin, tapi kasihan sebetulnya mereka tuh gue tinggalin. Pasti mereka ketakutan. Nah gitu dong, biar agak guna dikit gitu hidup lo. Gue guna sih hidup gue. Astaga. Ya oke lah, jadi lo agak berguna kali ini ya. Ya Allah, gue emang berguna. Tapi pengen dengerin cerita Riza nih, dia lagi petualangan kemana ya sekarang ya? Kemarin ya? Mandi. Gue juga nggak tahu sih, kan lu yang berkabar. Gue kemarin kan cuma mendengar sedikit aja pas tuh video call. Ya tapi dia tuh belum kasih detail ceritanya gitu loh Jo. Wah, gila lu Jo. Kopi semua nih baju gua.
Ya udah, sebagai permintaan maaf gua, ya kan, gua kan tadi udah datang ngagetin, ninggalin kalian. Sekarang gua mau ngasih satu buah cerita yang pastinya bikin kalian Kenapa sih penasaran. harus begini? Emang kenapa sih? Dia juga kalau begini serem tuh. Ayo, lu juga. Ya, duduk yuk. Ah ya udah, oke. Buat para pengendara jalur Subang Bandung, tanjakan Emin tuh ninggalin cerita sendiri, men. Konon katanya tanjakan ini tuh udah banyak nelan korban dan tumbal. Gue sih merinding ngebayangin saat itu gue berada di atas ruas jalan yang katanya terkenal angker dan misterius ini. Waktu gue ngelihat keluar, wajah kiri dan kanan jalan itu kayak ngasih tanda-tanda yang nggak biasa. Banyak rambu-rambu peringatan di sisi kiri dan kanan jalan. Terus cewek yang lagi deket sama gue tuh nyeritain banyak hal yang terjadi di sini. Dan tentu aja yang paling dominan adalah cerita tentang kecelakaan yang konon katanya disebabkan oleh hawa gaib yang ada di sepanjang jalan ini. Waktu itu pernah ada kejadian, salah satu pengendara di sana yang lewatin tanjakan Emen gitu, fokus dia tuh ngeblank, hilang gara-gara ada anak kecil lewat di jalannya itu nyebrang gitu ya kan. Kita aja ya kalau ngelihat ada orang nyebrang sembarangan, ada orang lewat, pasti diklaksonin, tit. Tiba-tiba apa yang terjadi? Betul. Setelah dia ngelaksonin marah-marah kayak gitu, tiba-tiba bapak-bapak itu ngeblank, terus nggak terkendali. Apa yang terjadi? Dia nabrak jalanan curam yang ada di sana. Ngedenger cerita dari cewek gue jadi ngerasa takut, men. Meskipun perjalanannya siang hari, tapi yang dia ceritain tentang hal-hal yang mistik, yang spooky. Jadi gue kebawa suasana sih. Konon, jalan ini tuh dihuni oleh banyak makhluk-makhluk astral. Gue nggak tahu dari mana datangnya, tapi yang paling santer dikisahin adalah sosok Emen atau Taing yang namanya disematkan jadi nama jalan ini. Jadi ceritanya kisah si Emen itu atau si Taing ini sudah membentang sepanjang kurang lebih 60 tahun. Sekitar tahun 1960-an ada seorang pengendara oplet namanya tuh Emen lagi jalan ke Subang. Dia lagi menuju Subang. Dia tuh bawa 12 orang penumpang di situ. Oplet yang dikendarain Emen itu ngalamin insiden di jalan yang berkelok-kelok dan tanjakan ini. Mobil oplet si Emen ini terjun ke jurang yang pada akhirnya kebakar tuh mobil. Sejak saat itu nama Emen jadi legenda. Sosoknya tuh seolah-olah selalu ada di ruas jalan seiring namanya yang dipakai menjadi nama tanjakan yang kini ngumbar banyak cerita tentang makhluk-makhluk astral di situ. Gua nggak tahu dari mana asalnya. Ada tiba-tiba muncul tradisi mistik, sugesti dan juga mungkin itu adalah apa ya kebiasaan orang-orang yang lewat di situ. Kalau lewatin tanjakan maut ini, pengendara ini harus membunyikan klakson. Katanya sih sebagai pertanda minta izin kepada pemilik atau penjaga gaib di tanjakan Emen. Terus di sana tuh bukan cuma bunyiin klakson. Yang nyetir di sana tuh juga biasanya ngelempar puntung rokok ke jalan. Ini tuh tradisi yang benar-benar mistik banget. Katanya puntung rokok yang dibuang itu untuk arwah Emen. Enak nih ngopi. Zal, bikin kopi dong. Enak aja, lu kenapa sih dari tadi uring-uringan mulu? Enggak, lu ngeselin deh. Iya, kayak nggak kenal aja sama temennya. Tahu, gua kan tadi nggak sengaja. Nggak usah ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Udah daripada kalian berantem. Sebagai permintaan maaf gua tadi numpahin kopi lu, gua bikinin kopi. Oke? Oke. Gua tuh dalam hati, ini masuk akal nggak sih? Puntung rokok dibuang katanya untuk sosok Emen yang gentayangan yang katanya dulunya suka ngerokok sambil ngendarain oplet. Mitos mistik di sini tuh nggak cuma berkaitan dengan Emen. Katanya
muncul kisah tentang monyet putih yang dipercaya sebagai perwujudan sosok penunggu gaib di tempat ini. Konon, katanya kalau seandainya monyet ini yang muncul, monyet putih tadi, tanda-tandanya bahaya akan menimpa. Gua nggak tahu lagi dari mana datangnya mitos ini, tapi kalau ngelihat kondisi di kiri dan di kanan jalanan yang banyak pohon bahkan hutan, ya wajar lah sesekali ngelihat monyet di situ. Hutan kan emang habitat mereka, tapi masih banyak banget orang yang percaya kalau monyet putih itu bukan monyet biasa. Mungkin karena monyet putih itu tergolong jenis yang langka. Padahal dalam dunia biologi nih, hal yang kayak gini tuh udah jadi fenomena biasa aja. Itu termasuk kategori monyet yang lain-lainnya, kan monyet banyak jenis-jenisnya. Jadi nih, kesimpulannya kalau menurut gua ya, kalau kita lagi di jalanan, terutama jalanan MN itu, kalau pikiran kita udah berbau-bau yang namanya klinik, mitos gitu ya, pasti konsentrasi kita juga jadi kayak ke bawah gitu kan. Iya, kayak keganggu gitu kan. Aduh, kepikiran gitu kan. Makanya, jadi itu menurut gue juga salah satu hal yang membuat di sana tuh jadi kayak rawan kecelakaan. Ya udah, waktu itu gue kasih tau cewek gue, lu nyetirnya konsentrasi gitu. Sebagai tempat lembab karena selalu dipenuhi air, danau atau setu kerap dikaitkan dengan keberadaan yang tak kasat mata. Dan itulah kesan yang dirasakan dari cerita dan pengakuan warga yang tinggal dekat sebuah setu di kawasan Bogor. Walau sekilas setu ini tak berbeda dengan setu lainnya yang pernah kita kunjungi, namun di sini cerita tentang sosok tak kasat mata berseliweran seperti aliran air dari setu. Cerita tentang sosok tak kasat mata yang bikin siapa saja merinding dituturkan seorang warga. Katanya pernah ada kejadian menggemparkan di mana seorang lelaki pernah melihat seorang wanita cantik duduk sendirian di tepi danau. Pas dia jalan, itu ngeboncengin sosok. Terpesona pada kecantikannya, lelaki itu pun mencoba mendekatinya. Tapi apa yang terjadi? Wanita cantik tadi berubah rupa menjadi sosok yang menyeramkan. Kejadian janggal ini benar-benar menghebohkan warga sekitar setu. Dan sejak saat itulah, setu ini dianggap angker oleh warga. Bila gelap turun dan hari menjelang maghrib, warga memilih meninggalkan setu. Tapi, benarkah ada sosok lain yang kerap menampakkan diri di sini?